Bapak dan Ibu D, pernahkah pernah merasa heran mengapa perut terus membesar meski makan sudah dijaga dan gorengan ditinggalkan? Banyak orang di atas usia 50 mengalami hal yang sama. Celana makin sempit, napas makin pendek, tubuh terasa berat. Yang sering tidak kita sadari, perut buncit bukan hanya soal penampilan. Ia adalah tanda perubahan serius dalam tubuh. Saya, Dr. Budi Hartono, lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia. Dari sekian banyak keluhan, perut buncit adalah yang paling sering muncul. Banyak yang mengira wajar karena usia. Padahal lemak di perut, terutama lemak visceral, bekerja diam-diam merusak jantung, otak, dan otot. Ia tidak menimbulkan sakit, tapi setiap hari mencuri kekuatan tubuh. Kabar baiknya, tubuh masih bisa dipulihkan. Tidak dengan obat mahal atau diet ketat, melainkan dengan satu ramuan alami dari 5 bahan dapur sederhana. Ramuan ini membantu membakar lemak, mengembalikan energi, dan membuat pikiran lebih segar. Bayangkan, hanya dengan 1 gelas setiap pagi, tubuh mendapat sinyal untuk kembali membakar lemak. Perut terasa ringan, napas lebih lega, tidur lebih nyenyak. Banyak pasien saya sudah merasakannya dalam waktu singkat. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Tetaplah mendengarkan sampai akhir. Kita akan membongkar rahasia ramuan sederhana yang bisa menjadi titik balik kesehatan di usia emas. Bapak dan Ibu, banyak orang berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau perut membesar. Padahal anggapan ini keliru. Perut buncit bukan tanda usia, melainkan tanda tubuh menyimpan lemak berlebih. Yang berbahaya bukan lemak di bawah kulit, melainkan lemak visceral yang menumpuk di balik otot perut. Lemak inilah yang menempel di organ penting seperti jantung, hati, dan ginjal. Saya pernah bertemu Pak Rahmat, 62 tahun, dari Surabaya. Beliau mengira sering sakit pinggangnya akibat usia. Setelah diperiksa, ternyata bukan sekadar tulang. Masalah utamanya adalah lemak visceral di perut yang menekan saraf dan memicu peradangan. Akibatnya, tubuh lemah dan mudah kehilangan keseimbangan. Dari luar hanya terlihat perut besar, tapi di dalam sedang terjadi tekanan besar pada organ vital. Bapak dan Ibu perlu memahami, mencegah lebih baik daripada menunggu sakit datang. Lemak visceral bekerja diam-diam, tanpa rasa nyeri, tanpa demam. Justru karena itu ia berbahaya. Jika tidak ditangani sejak awal, ia bisa memicu tekanan darah tinggi, kolesterol, bahkan stroke. Perut yang terlihat maju sebenarnya adalah alarm tubuh yang berbunyi tanpa suara. Mini summary. Perut buncit bukan soal penampilan atau umur. Ia adalah tanda awal bahwa organ dalam sedang kewalahan. Semakin cepat kita sadar, semakin besar peluang tubuh untuk pulih. Bapak dan Ibu, berbeda dengan lemak di lengan atau paha, lemak visceral jauh lebih berbahaya. Lemak ini tersembunyi di balik otot perut, mengelilingi organ penting. Ia tidak terlihat dari luar, tapi setiap hari mengeluarkan zat bernama sitokin. Sitokin adalah senyawa peradangan yang masuk ke aliran darah. Dari sinilah berbagai masalah bermula. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Hasan, berusia 65 tahun dari Bandung. Beliau sering merasa pusing ketika berdiri. Awalnya disangka karena tekanan darah. Setelah pemeriksaan, ternyata sumbernya adalah perut buncit dengan lemak visceral yang menekan organ dan melemahkan sistem saraf. Tanpa gejala nyeri, tubuhnya perlahan kehilangan keseimbangan. Lemak visceral disebut pembunuh senyap karena kerjanya tidak terasa, tetapi dampaknya nyata. Ia bisa mengganggu aliran darah ke jantung, membuat otot kaki cepat lelah, bahkan menyebabkan kabut otak. Itulah sebabnya banyak lansia mudah lupa, bingung, atau sulit berkonsentrasi. Semua ini sering dianggap wajar karena usia, padahal akar masalahnya ada di perut. Mini summary, lemak visceral bukan lemak biasa.
Ia aktif menghasilkan peradangan yang merusak tubuh sedikit demi sedikit. Tidak ada rasa sakit, tetapi ada bahaya besar. Karena itu, jangan biarkan perut buncit terus berkembang. Kenali sejak dini agar kita bisa mengambil langkah tepat sebelum terlambat. Bapak dan Ibu, banyak yang bertanya, saya sudah kurangi makan, tapi kenapa perut tetap maju? Jawabannya ada 3 penyebab utama. Pertama, metabolisme melambat. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Setelah usia 50, laju dasar metabolisme menurun sekitar 15%. Akibatnya, makanan yang sama tidak lagi habis terbakar, tapi disimpan sebagai lemak, terutama di perut. Kedua, perubahan hormon. Saat muda, tubuh kaya hormon pembakar lemak seperti tiroid dan hormon pertumbuhan. Namun, seiring bertambahnya usia, hormon ini menurun. Sebaliknya, hormon penyimpan lemak seperti insulin dan kortisol meningkat. Inilah sebabnya, lemak yang dulu mudah terbakar di lengan atau paha kini justru menumpuk di perut. Ketiga, aktivitas fisik berkurang. Banyak lansia yang dulunya rajin bergerak kini lebih sering duduk karena lutut nyeri atau cepat lelah. Aktivitas rendah memperburuk penumpukan lemak. Bahkan pekerjaan ringan seperti menyapu halaman atau naik tangga terasa berat. Tubuh menjadi kurang bergerak, sehingga mesin pembakar lemak semakin tertidur. Mini summary, perut buncit bukan karena bapak dan ibu malas atau kurang disiplin. Tubuh memang mengalami perubahan alamiah. Metabolisme melambat, hormon berubah, gerak berkurang. Memahami penyebab ini penting agar kita tidak menyalahkan diri sendiri, melainkan mencari cara tepat untuk menyalakan kembali mesin pembakar lemak. Bapak dan Ibu, meski metabolisme melambat dan hormon berubah, tubuh kita tidak benar-benar kehilangan kemampuan. Ia hanya tertidur. Bayangkan sebuah ladang di musim kemarau. Dari luar tampak kering dan tandus, tetapi sesungguhnya tanah itu masih hidup. Ia hanya menunggu setetes air pertama untuk menumbuhkan tunas baru. Begitu pula tubuh kita. Peneliti di Jepang menemukan bahwa lansia yang diberi kombinasi alami berupa air hangat, zat anti peradangan, dan pengatur gula darah mengalami peningkatan metabolisme hingga 35% dalam 2 minggu. Artinya, mesin pembakar lemak tidak mati. Ia hanya perlu tanda agar kembali bekerja. Dengan sinyal yang tepat, tubuh bisa membakar lemak lebih efisien meski usia bertambah. Saya sering menyaksikan pasien yang awalnya pasrah. Mereka berkata, "Dok, mungkin sudah nasib saya gemuk." Namun, setelah mencoba pendekatan sederhana, tubuh mereka perlahan berubah. Nafas lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan langkah terasa ringan. Bukan karena keajaiban, melainkan karena tubuh diberi kesempatan untuk bangun kembali. Mini summary, tubuh lansia bukan berarti lemah selamanya. Ia ibarat mesin yang menunggu tombol dinyalakan. Dengan sinyal alami yang tepat, metabolisme bisa bangkit, hormon kembali seimbang, dan lemak perut mulai berkurang. Yang dibutuhkan hanyalah cara sederhana untuk membangunkan potensi itu. Bapak dan Ibu, inilah bagian yang paling ditunggu. Setelah kita tahu bahayanya perut buncit, sekarang saatnya mengenal solusi alami. Bukan obat kimia, bukan suplemen mahal, melainkan 5 bahan dapur sederhana yang mungkin sudah ada di rumah. Bahan pertama adalah air hangat. Segelas air hangat di pagi hari mampu melancarkan pencernaan, memperbaiki aliran darah, dan meningkatkan metabolisme hingga 24% hanya dalam 10 menit. Bahan kedua adalah cuka apel mentah. Kandungan asam asetat di dalamnya membantu tubuh membakar kalori lebih banyak sekaligus menekan penyimpanan lemak baru. Bahan ketiga adalah lemon segar. Meski rasanya asam, setelah dicerna ia bersifat alkali.
Lemon kaya vitamin C dan senyawa delimonen yang efektif menurunkan lemak perut. Bahan keempat adalah jahe segar. Jahe mengandung gingerol yang menyalakan proses termogenesis, yaitu pembakaran kalori untuk menghasilkan panas. Banyak pasien merasa perut lebih lega dan tubuh hangat setelah rutin mengonsumsi jahe. Bahan kelima adalah kayu manis Ceylon. Kayu manis ini mampu menstabilkan gula darah dan mengurangi rasa lapar, sehingga tubuh tidak mudah menyimpan lemak. Bayangkan bila kelima bahan ini bekerja bersama. Air hangat membuka jalan, cuka apel mempercepat metabolisme, lemon membersihkan racun, jahe menyalakan api pembakaran, dan kayu manis menjaga kestabilan gula darah. Inilah yang disebut efek sinergis, ketika satu bahan memperkuat kerja bahan lainnya. Mini summary, 5 bahan sederhana bisa menjadi senjata ampuh melawan lemak perut. Tidak perlu obat mahal, cukup bahan alami yang saling melengkapi. Jika digunakan dengan benar, hasilnya bisa dirasakan dalam hitungan hari. Bapak dan Ibu, ramuan ini bukan sekadar mencampur semua bahan lalu diminum begitu saja. Ada cara khusus agar manfaatnya terasa maksimal. Pertama, siapkan air matang sekitar 350 ml. Panaskan hingga hangat, bukan mendidih. Suhu yang terlalu tinggi bisa merusak kandungan aktif dari lemon, jahe, dan kayu manis. Kedua, tambahkan 2 sendok makan cuka apel mentah. Aduk perlahan dan biarkan sekitar setengah menit. Setelah itu, peras setengah buah lemon segar langsung ke dalam gelas. Gunakan lemon asli, bukan kemasan botol. Lalu, masukkan 1/4 sendok teh jahe segar parut dan akhiri dengan 1/3 sendok teh kayu manis Ceylon. Diamkan 2-3 menit agar zat aktif menyatu sempurna. Aturan minum juga penting. Hari pertama hingga ketiga, minum 1 kali sehari sebelum sarapan. Ini masa adaptasi. Hari keempat sampai ketujuh, jika tubuh nyaman, tingkatkan menjadi 2 kali sehari, pagi dan siang. Hari ke-8 hingga ke-10 lanjutkan 2 kali sehari. Setelah 10 hari, beri jeda 3 hari agar tubuh tidak jenuh. Siklus ini bisa diulang sesuai kebutuhan. Namun perlu diingat, setiap tubuh berbeda. Bagi penderita diabetes, ramuan ini bisa menurunkan gula darah cukup signifikan, jadi pantau secara rutin. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu karena jahe dapat memperkuat efeknya. Penderita asam lambung atau batu empedu juga harus berhati-hati. Dengarkan tubuh, jangan terburu-buru, mulai perlahan. Mini summary, ramuan 5 bahan ini sederhana, tetapi perlu diracik dan diminum dengan aturan. Dengan cara yang tepat, tubuh akan merespons lebih baik. Ingat, kunci utama adalah konsistensi dan kesabaran, bukan kecepatan hasil. Bapak dan Ibu, kini kita sudah sampai di akhir pembahasan. Satu hal penting perlu diingat. Perut buncit di usia lanjut bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Tubuh kita masih memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan diberi sinyal yang tepat. 5 bahan sederhana: air hangat, cuka apel, lemon segar, jahe, dan kayu manis Ceylon. Bekerja bukan sebagai bahan ajaib tunggal, tetapi sebagai orkestra yang saling menguatkan. Saya telah menyaksikan banyak pasien yang awalnya murung karena celana makin sempit. Setelah rutin minum ramuan ini, senyum mereka kembali. Nafas lebih ringan, tidur lebih nyenyak, langkah terasa enteng. Ada yang dulunya mudah lelah, kini bisa berjalan lebih jauh tanpa berhenti. Semua itu bukan sulap, melainkan bukti bahwa tubuh kita diciptakan untuk pulih. Namun ingatlah, jangan mengharapkan hasil instan. Tubuh kita sudah melewati puluhan tahun perubahan, wajar bila butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Setiap tegukan ramuan adalah investasi kecil untuk kualitas hidup yang lebih baik. Mini summary, tujuan utama bukan sekadar mengecilkan perut, melainkan mengembalikan energi,
kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri di usia emas. Mulailah dengan sederhana, 1 gelas setiap pagi selama 10 hari. Rasakan sendiri perubahannya. Bapak Bata Baras, Bapak dan Ibu bersama pembimbing mari kita berkomitmen, jangan menunda lagi. Mulailah hari ini dengan langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan kepada sahabat dan keluarga agar lebih banyak lansia Indonesia bisa merasakan manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan langkah yang ringan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.